Ya, langsung kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Kak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini kalian udah pada ngerjain latihan soalnya ya. Ya, berapa aja yang udah ngerjain? Siap sudah, Kak. Siap sudah. Gimana soalnya? Gampang apa susah? Gampang-gampang susah. Ya. Untuk yang hari ini, seperti yang tadi kakak jelaskan di awal, kita membahasnya tentang yang deret ya, deret sama yang operasi aritmatika gitu. Kalau untuk yang kayak sinonim antonim itu mungkin di weekend atau di minggu depan ya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Udah kelihatan kan semuanya sharing screen-nya? Ya. Kita mulai untuk yang dari pertama yang nomor 21. Nomor 21 jawabannya apa kira-kira nih? Ada yang tahu nggak? Siap deh, Kak. Ada yang bilang D. Ada lagi yang pendapat lain? Ini yang ditanya P sama Q ya. Di sini ada angka 9, ada 25, ada 49. Kalau ini nomor ya, ini abaikan saja, ini nomor. Ada yang tahu polanya gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Polanya kayak gimana? Ada yang bilang akar. Terus oke, langsung aja jawab ya. Untuk nomor 1 ini jawabannya itu sebenarnya benar ya, akar ya. Ini kan akar 9 itu 3, akar 25 itu 5. Jadi ini dianggapnya ini 3, ini 5, ini 7. Nah, berarti ini 1 ya. Ini 1, ini 9. Ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti karena ini akar, berarti dikuadratin. 1 sama 9 itu dikuadratin. Jadi jawabannya D. 1 sama 81 ya. Paham kan maksudnya? Suaranya tolong didiamin lah. Buat yang itu tolong di-mute. Sampai sini paham kan? Iya, Kak, paham. Ya, Ini paham. polanya itu dia di akar ya. Itu sebenarnya pola akar pangkat. Jadi 9 itu diakarin jadi 3. Ya kan? Jadinya pola itu sebenarnya 1, 3, 5, terus 7. Ya kan berarti ini 1, 9, 2, 5. Lalu ini koma. Maaf ya kalau agak jelek, kakak nggak biasa pakai laptop soalnya. Jelasin begini kan. Siap, Kak. Yang penting ngerti. Terus ini berarti 81 ya. Karena di sini tuh ada 9 gitu. Ini polanya nambah 2 ya. 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 itu tambah 2, 7 ke 9 tambah 2. Jadi jawabannya D yang benar ya. Sampai sini paham kan? Paham, Siap, Kak, paham. Lanjut ke nomor 22. Ya, untuk nomor 22 ini polanya bagaimana? Ini untuk nomornya ya, 22. Kalau di Google Form ini nomornya ya. 22. Jadi deret itu ada 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Selanjutnya apa nih?
Ini gampang banget loh. Yang D, Kak. Delta. Yang D. Ya, benar ya yang D ya. Angka cantik, Kak. Ya, ini sebenarnya kalau di tahun 2017, 2018 sama tahun 2016 itu masih keluar soal kayak ini. Jadi polanya apa namanya ya, bukan deret berapa tambah berapa kali berapa enggak. Bukan gitu, tapi ada berapa jumlahnya. Ini kan 3 itu ada 1 doang. 4 ada 2, 5-nya ada 3, berarti 6-nya ada 4 gitu. Jadi nanti kalau selesai itu 7-nya nyampe 5 kali gitu. Ini pola tahun 2017, 2016, 2018. Kalau tahun 2019 sudah nggak keluar gitu. 2019 sampai sekarang kayak udah nggak keluar lagi nih pola lama ya. Kalau biasanya kan pada yang itunya di loncat berapa kayak gitu kan, loncat berapa. Enggak. Kalau ini polanya jadi pola unik sebenarnya nih. Pola yang tahun dulu kalau kalian ikut tes tahun 2016, 2017, 2018 muncul pola kayak ginian. Kadang diubah pakainya huruf ya. A, B, C kayak gitu. Jadi sampai sini paham ya. Ini kenapa jawabannya 6 karena ini hitungnya ini 3-nya 1 kali, 4-nya 2 kali biar gampang ke kayak gitu. Ini kan cuma 1 kali. Terus yang 4-nya 2 kali. Ya kan? Jelek-jelek. Yang 4-nya 2 kali. Yang 5-nya 3 kali. Berarti yang 6-nya itu 4 kali ya. Nanti ada, kalau ada seterusnya sampai 7, 8 tuh berarti ini berarti 6 ya, 4 kali. Nanti 7-nya berarti 5 kali. Kalau selanjutnya lagi 8-nya sampai 6 kali. Kayak gitu ya. Sampai sini paham kan? Siap, paham. Paham, Kak. Masih Paham, gampang Kak. nih. Oke, kita lanjut ke nomor 23 ya. Untuk nomor 23 polanya gimana nih? Jawabannya berapa? Siap E, Kak. Bukannya Yang E. Yang E, Kak. Ada yang bilang E, ada yang bilang B. Ada apa lagi nih? Loncat 2. Ada yang bilang loncat 2. Bingung, Kak. Tuh, ada yang bingung. Loncat E, 2, Kak. E. 13, Kak. Oke, biar ini langsung Kakak jelasin. Ini nomor 23 abaikan saja ya. Ini angka 23 bahkan. Ini karena nomor ya. Kalau di Google Form di load jadinya kayak gitu, mepet ya. Jadi dimulainya dari nomor dari angka 26 ya. Ini polanya itu loncat 2 dia. Ini 26 ke 25, 25 ke 24. Ya kan? Terus selanjutnya polanya 5 ke 6, 6 ke 7. Berarti ini kan selanjutnya 9, 11 gitu kan. Berarti kalau mau nyari angka sini dia dari mana? 9, 11 ke sini. 9 ke 11 itu berapa? Tambah 2 kan? 2. Nah, berarti 11 ke sini 13, tambah 2 berapa? 13. Tambah 2. Tambah 2, Kak. Tambah 2 jadinya kan 13 ya. Ini berarti polanya itu 9 ke 11, 11 ke sini ini 13 karena tambah 2 ya polanya. Jadi jawabannya yang E yang benar. Kalau 26 ke 25 kan kurang 1. 26 ke 25 kurang 1. 25 ke 24 kurang 1 ya. Jadi kan yang ini kurang 1. Ini kurang 1. Terus yang ini tambah 1. Tambah 1. Yang satunya tambah 2. Tambah 2 gitu. Jadinya 13. Sampai sini paham kan? Kalau ada yang nggak paham bisa tanya aja ya. Mumpung masih teaching gitu. Oke, kita lanjut kalau paham ke nomor 24. Ini ada pola 64, 48, 40, 36, 34. Kira-kira jawabannya apa dan polanya gimana? Apa? 33. Kurang 2, 8, 6.
B 4, 2, 1. kayaknya. Astagfirullah. Ya, ini sebenarnya gampang tapi agak dipersulit ya. Itu sebenarnya tetap urut ya. Loncatnya cuma ini doang, loncat 1 doang, 4, 6, 4. Tapi dia ada 2 tingkat ya. Kayak 64 ke 48 itu kurang berapa? 20, Kak. 16. Oh, kurang 16. 20. Dari mana 64, 48 kurang 20? Dia lagi 16 gabut. Kak. Lagi gabut dia, gabut. 64 ke 48 itu apa 16 ya, kurang 16 ya. Ya. 16. Nah, 8. 48 ke 40 Min kurang berapa? 8. 8. 8. Di sini 8 ya. Iya. Nah, 40 ke 36 4. 4. Berarti kurang 4. 36 ke 34 2. 2. nah, berarti kurang 2. Nah, berarti kalau mau cari tahu ke sini dikurang berapa? 1. Nah, kurang Bisa jadi 1. 1. Polanya gini ya. Jadi dia tingkat 2. Jadi yang dikurangin dia itu lagi dibagi 2 terus ya. Ini berarti polanya dibagi 2 kan? 16 ke 8 tuh dibagi 2. Ini mana sih? Pokoknya 16 ke 8 dibagi 2. 8 ke 4 tuh dibagi 2. 4 ke 2 A, itu B, C, dibagi D, 2. E, F, G 7. A, Jadi B, gitu C ya. 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Ini K, L, hitung yang mana M, nih? N, O, P. Sampai sini paham ya? Jadi kenapa jawabannya harusnya jawabannya Paham, berapa Kak. nih? 33 ya. Nah, jadi jawabannya 33 yang benar ya. Kan di sini kurang Iya, Kak. 16, kurang 8, kurang 4, kurang 2, kurang 1. Jadi jawabannya 33. Polanya ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini bagi 2, bagi 2. Ini namanya pola bertingkat ya. Kalau yang kayak gini namanya pola loncatan. Jadi kalau tanya loncat berapa ini berarti kalau misalnya bilang loncat 2 berarti ini 1, 2 gitu. Ini berarti loncat 3 ya. 1, 2, 3 gitu. Kalau tingkat itu berarti kayak gini. Namanya tingkat tuh kayak gini. Jadi kalau udah kayak gini, itu pola yang buat ngurangin atau buat pertama itu ada polanya lagi gitu. Ini namanya pola bertingkat. Oh ini namanya yang loncat-loncatan. Sampai sini paham kan? Bedanya kalau apa ditanyain, ini polanya tingkat atau polanya diloncat gitu. Paham kan bedanya yang tingkat sama loncat? Paham. Kadang dia masih bingung. Tingkat 2 itu kayak gimana, tingkat 3 itu kayak gimana gitu. Loncat 1 itu kayak gimana gitu. Kalau loncat 1 itu urut, ini namanya loncat 1 ya. Loncat 1 tapi bertingkat 2 gitu. Kalau ini dia loncatnya loncatnya 3 tapi bertingkatnya cuma 1 doang. Jadi kan cuma dikurangin 1, kurang 1, ini cuma tambah 1, tambah 1. Terus yang ini tambah 2, tambah 2 gitu. Gitu ya. Nomor 24 paham kan? Iya. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Paham, Kak. Kita lanjut ke nomor 25. Yang Untuk B. nomor 25 ini gimana nih? B. Yang B. Kalian bisa dengan cara mudah itu diubah ke angka ya. Iya, diubah ke angka, Kak. Oke, Nggak kalau diubah bingung. ke angka itu G itu berapa? 8 ya? G 8 bukan? H 8 ya? Siap ya, Kak. G 7. Iya. 7. G 7 apa 8 sih? H 8 ya? H itu 8 ya? 7, Kak. 7, 7, 7. G 7 yang G 7 kalau H 8 ya? G 7 Ya. 7 C berapa? 3 ya, gampang banget. 3, Kak. 12. L 12 5, Kak. E 5. E 5. E 5 Q I berapa? 17. 17. 17 G G lagi 7. 7. Nah, yang ditanya 2 selanjutnya. Nah, ini polanya gimana nih dari bawah ke sini? Ini udah jadi kelihatan jelas ya polanya ya. Ya. Ini tingkat 1. Sama 2. Loncatnya loncat Sama berapa 2. nih? Tingkat 1 loncat 5. Tingkat 1 loncatnya 2 ya. Polanya ini 7 ke 12. 12, 12 ke 5. 17. Berarti 17 ke sini.
22. Ini nambah 5, 7 ini berarti tambah 5. Ini tambah 5. Berarti sini 22. Nah, yang selanjutnya A, B, C, D, E, F, ini G, ke H, I, J, 10, K, L, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini aja nih. 14. A, B, C, D, E, F, G, Awalnya H, nanti I, V. J, K, L, M, N. Kalian ini tinggal gampang loh, tinggal yang kalian hafal aja itu kalian keep gitu. Nanti tinggal dijumlahin aja gitu. Jangan ngitung satu-satu kayak itu kelamaan. Abjad itu ada berapa sih? 26 kan? Jawabannya B, Kak. B jawabannya, Kak. Ya. V. Ini kan 3, 5, V 7. sama I. Ini 9. Berarti ini 22 sama 9 kan? 22 sama 9. 9 itu apa? 22 itu apa? 22 itu V. Kalau 9 itu I. Sebenarnya udah gampang ya. Kayak tadi kan G aja kan 7 ya. Berarti kalau H8, I9. Berarti kalian fokus ke sini aja nih. Berarti antara W sama I gitu. Nah, dilihat W Jawabannya B. V sama I. ya, benar ya. Nomor 25 itu B. Jadi 22 itu V. Tapi kan apa ya, ngitung itu jangan dari awal, jangan A, B, C, dan kayak gitu. Kayak gitu kelamaan. Ya kalau misalnya kayak A sampai E mungkin kalian udah hafal ya. A sampai E itu mesti 1 sampai 5 gitu. Kayak F6, G7, H8 gitu. Kayak kakak juga apa cuma nyampe A, nyampe H doang gitu. Terus nanti kalian ngapain aja, IJ-nya tuh kalian cuma poin-poin aja yang kalian tahu gitu. Terus habis H, kalian ngapain lagi M, atau ke O, apa ke P gitu. Jadi biar cuma biar cuma kalian inti-intinya terus tinggal diloncatin berapa gitu. Misalnya kalian hafal M itu berapa gitu kan. Jadi kalau nyari O tinggal itu aja MNO, berarti nambahnya 2. Berarti tinggal M itu berapa ditambahin 2 kayak gitu. Kayak gitu aja gitu ngapalinnya. Jangan dihafalin, atau kalau kalian lagi ujian jangan dihitung dari awal A, B, C, D, E, F gitu. Kelamaan gitu. Padahal kalau kalian emang hitungnya cepat, jadi ya kayak ngabisin waktu doang gitu. Apalagi abjad tuh nyampe 26 gitu. Tangan kalian cuma 10. Tangan kalian cuma 10. Jari kalian cuma 10. Tangan kalian kan 2. Jari kalian cuma 10. Ngitungnya pasti akan susah gitu. Kadang kalau yang nggak hafal, kalau udah nyampe 10, balik lagi, waduh ini lupa. Tadi udah berapa kali ya gitu. Jadi biar gampang itu misalnya kalian cuma ngitungin poin-poin aja gitu. Misalnya kayak A nyampe H kalian udah hafal 1 sampai 8. Berarti J itu berapa, ngapalin M itu berapa, P itu berapa gitu. Jadi kalau itu tinggal ditambahin aja kalau dicari gitu. Paham kan sampai sini? Paham, Kak. Siap. Paham, Kak. Oke. Berarti ini nomor 25 jawabannya B ya. Setuju semuanya? Ya. Setuju. Oke, setuju. Lanjut kita ke nomor 26. Nih, N. gimana jawabannya? Yang N. Yang D. N. Yo. Delta. Y. Ya, polanya gimana polanya? Loncat 1, Kak. Loncat 1, Kak. D itu berapa? Diubah dulu biar gampang, biar yang masih belum paham bisa di 4. D4, F6, 6. 8. H8, J 10, L 11. 12. L 11 apa 12? 12. 12. Dan kalian kalau ngitung satu-satu kayak tadi A, B, C, D itu pasti bakal ada yang salah. Pasti kadang kurang 1 atau kelebihan 1 kayak gitu. Makanya hafalin aja poin-poinnya. Misalnya kayak gini kan, kalian pasti nyampe H udah hafal kan. H pasti nyampe H mesti 1 sampai 8 gitu. Nanti kan langsung ngapain aja ke J, terus sampai ke L gitu. L kan 12. Jadi kayak gitu tadi. Misalnya abis itu M berapa gitu kan. Kayak itu aja. Jadi intinya aja. Jadi sebagian aja yang kalian hafalin. Nanti tinggal itu nambah berapa gitu aja. Sampai sini ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Ini polanya berarti nambah 2 ya. Kan 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 itu tambah 2. 8 ke 10 itu tambah 2. 2 ke 12 tambah 2 ya. Jadi selanjutnya itu
Sini polanya berarti karena tambah 2 jadinya 14 ya. Nah, 14 itu apa? N. N. Kan nambah 2 jadi gampang ya. N. Sebenarnya HIJKL MN. Kan gampang. MN. N. Jadi jawabannya D ya, yang benar ya. Jawabannya N. Ya. Paham kan? Paham. Oke, lanjut. Kita Paham, ke nomor 27. Nah, ini gimana nih? Ini sebenarnya nggak usah dipikir juga gampang nih. Nggak usah dihitung juga bisa nih. Yo. Iya. Ini D. dulu kalau tahun 2019 masih keluar nih. Tahun 2015 sampai 2019 masih keluar. Tahun 2020 udah nggak keluar lagi nih. Ini pun juga keluarnya cuma di SKD Sekdin ya. Kalau CPNS nggak keluar. Kalau Sekdin keluar. TP Astan juga keluar nih. Oh ya. Sebenarnya gampang. Ini udah ada clue-nya loh. Udah ada clue-nya. Iya. Oke. Sebenarnya kalian cuma Iya. ya bisa ya benar EG. Sebenarnya kenapa? Itu gampangnya gini loh. Dia kan mesti selingin. Ini kan setiap ada satu selingin. Ini kan mesti berarti otomatis ini ya kan? Nah, kalian cuma cari aja yang E sama yang depannya E itu mana? Kan cuma D sama E. Ya kan, yang depannya E. Iya. Berarti ini abaikan aja. Terus ini kan urut nih. A, B, C, D, E, F. Otomatis ini G. Ini kan urut nih. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G. Berarti jawabannya benar D gitu. EG. Ini kalian nggak usah kalau kalian speed kan udah kelihatan aja gitu. Jadi sebelumnya itu kalian nentuin dulu ini polanya itu loncat berapa gitu. Kalau kalian udah nentuin loncat berapa gampang, tinggal baru nanti nyari tingkatnya gitu. Ini ada yang dijawab nomor 28 aja nih. Sebentar. Ini nomor 27 selesai. Nomor 27 paham kan? Siap, paham. Jadi ini kalian nggak usah ngubah kayak itu karena udah kelihatan gitu. Ini kan mesti ada clue-nya, dia mesti diselingin E. Ya kan? Berarti nyampe sini E, berarti kalian tinggal pantun aja yang depannya E itu apa. Kan cuma D sama E doang kan. Berarti sini abaikan. Terus dilihat lagi nih, apa namanya, tingkatnya berapa, nambahnya berapa. Ini kan cuma nambah satu-satu doang kan. Menurut A, B, C, D, E, F, G. Berarti jawabannya E sama G. Ini jawabannya G ya. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kita Kak. lanjut ke nomor 28. Nomor 28 gimana nih? B. LKJ. LKJ. LKJ, Kak. Ini sama kayak tadi, dari tahun 2016 sampai 2019 masih keluar ya. Kalau 2019 paling cuma di TP Astan doang nih. Kalau untuk TIU-nya nggak keluar. Kalau untuk TIU-nya paling udah nyampe 2018 gitu. Tahun 2020 sampai sekarang itu udah nggak kayak gini ya, karena ini polanya terlalu gampang sebenarnya. Apa bisa kelihatannya gampang tapi harus teliti gitu. Sebenarnya ini hitungannya bukan tambah 1 atau tambah 2 berapa ya. Ini diputar sebenarnya kalau kalian bisa ngeliat nangkep polanya. Ini 3 kali 3 kali ya. A, B, C kelompokin. Ini FED. Ini GHI. Tapi ini ngurut. Ini kan urut ABC. Ini dibalik ya. DEF, GHI. Habis GHI apa? CKL kan. Tapi sebenarnya kan ini kan urut, ini dibalik, ini urut, berarti otomatis ini dibalik. Jawabannya LKJ gitu. Paham sampai sini? Jadi ini tuh sebenarnya tinggal dibagi 3. Ini ABC, ini sebenarnya DEF, ini GHI. Tapi untuk ini dibolak-balik ya. Jadi ini urut, ini dibalik, ini urut, ini berarti dibalik. Ini sebenarnya urut gitu. Berarti selanjutnya itu MNO gitu. Kalau ada tulisannya berarti MNO. Ini jawabannya LKJ. Kenapa? Bukan CKL karena ini kan dibalik gitu. Ini ke sini urut, ini ke sini berarti dibalik gitu. Jadi jawabannya benar LKJ ya. Sampai sini paham? Paham. Jawabannya Paham, Kak. LKJ. Oke, kita lanjut ke nomor 29.
Gimana mode 9? Yang D. Delta. Ada yang jawab D, ada yang ini. Ini sebenarnya agak menjebak ya, nomor 9 ini. Oh, Ayo, ini kayak tadi diseling-selingin ya. Kalau ini kan tapi seling apa? Ini kan selingnya cuma satu doang kan. Kalau ini setiap dua diselingin satu. Gitu. Kalau kalian bisa lihat polanya, ini kan AA, ini BB, ya kan? Ini CC, ini DD, ini EE. Jadi otomatis ini kan FF ya. Kalau di sini tuh FF. FF. Jadi kan dia tahu ya, ada ketahuan kan polanya. Berarti cari yang belakangnya itu F gitu. Berarti yang F cuma antara UF sama FF gitu. Kebanyakan jawab D. Kenapa pada jawabnya D? kecepat agak kurang fokus. Vokal, Kak. Kurang fokus, Kak. Ya, kenapa pada jawabannya enggak? Maksudnya sebenarnya D itu benar, ya kan? D itu benar, emang jawabannya D. Tapi kenapa kalian jawabannya D? Ya benar ya, D yang dari Melia ya, huruf vokal. Ya. Jadi di selingnya itu huruf vokal ya. Kan ada selingannya nih. Oh, malah B. Oh, ya. Ini A, E, Dari A ke 4 I, itu belum. O. Ini sebenarnya huruf vokal. Selingannya itu huruf vokal. Tahu kan huruf vokal atau huruf konsonan? Itu A, I, U, E, O. Gitu. Ini kakak acak aja. Ya. Ini kan A, Ya. E, I, O. Yang belum apa? U. Berarti otomatis ini U ya. Gitu. Jadi polanya bisa U, F, F. Gitu. Tapi kan diminta cuma 2 doang. Berarti U, F ya jawabannya. Gitu. Ini jadi polanya udah ketahuan nih sebenarnya. Ini makanya kakak acak itu biar apa ya, kelihatannya rumit gitu. Jadi kan polanya itu AA, BB, CC, DD, EE. Berarti sini FF gitu kan. Nah, selingannya itu huruf huruf konsonan atau huruf vokal. A, E, I, U, E, O gitu. Tapi kenapa ini pilihnya U? Karena ini kan A udah, E udah, I udah, O udah, berarti yang belum itu U gitu kan. Berarti makanya jawabannya UF gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Nomor 30 ini gampang ya sebenarnya. Sama kayak nomor 28 tadi nih. Nomor 30 sama aja kayak nomor 28 nih. Ketahuan kan jawabannya apa? Jawabannya B ya, 87. Ya. Jawabannya B, kenapa? Ini kan 1, 2. Urut. Oh, iya. 4, 5, 6. Berarti otomatis ini 78. Tapi kan dibalik. Ini kan tadi kan ini urut, ini dibalik, urut, dibalik gitu. Kayak tadi kan kayak nomor 28 kan. Kalau 28 kan ini 3 deret. Ini kan cuma 2 doang gitu. 1, 2, 4, 3, 5, 6. Di sini 87 gitu. Kalau lanjut berarti 9, 10. Lanjut lagi dibalik 12, 11. Kayak gitu ya. Paham ya di sini? Ya, paham. Paham, Kak. Oke. Ini sebenarnya kalau tahun sekarang nggak tahu masih keluar apa enggak. Tapi kalau misalnya STAN, kalau misalnya ada TPA mesti keluar ini. Tapi STAN paknya TPS ya sekarang. Kita lanjut ke nomor 31. Nah, nomor 31 gimana nih? Ini pola Nick Hodge ciri khas Bimbel. Mungkin paling sering lihat IG Hoda Digital, di postingannya mesti tahu jawabannya ini apa. Ini jawabannya apa nih? D, Kak. D. D. Delta. Kenapa D? Ini polanya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Itu nama harian, Kak. Nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya, Kak, nama Ini hari nama-nama itu, hari. Kak. Mungkin kalau kalian Iya. nggak join ke grup-grup bimbel, grup-grup diskusi bidang Kemarin Hoda pernah Digital, keluar. udah pernah keluar kan? Udah pernah di-share kan? Iya. Jadi, Iya. kalau misalnya Iya. buat yang udah join ke grup-grupnya Hoda Digital tuh, pasti udah pernah melihat ini. Pernah di-share kan? Kadang nama-nama hari, kadang nama-nama bulan ya. Gitu. Ini urutannya Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Senin, Selasa, Rabu. Males.
Berarti jawabannya JSM ya. Ada nggak yang jawab kayak gini sambil nyanyi gitu? Bernada gitu jawabnya gitu. Ada nggak? Kan ada lagunya. Ada. Ini berarti abjad nama-nama hari ya. Oke, jawabannya JSM. Sampai sini paham semuanya? Mungkin banyak yang tanya nih, banyak yang nggak ketemu polanya di sini gimana ya? Banyak yang nggak tahu ya. Mungkin kalau yang nggak join ke grup-grup grup-grup diskusi binaan Hore Digital, mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini soal unik hots ciri khas bimbel nih. Kita kadang seling-selingin kayak gini. Biar biar kalau siswa bimbel itu berpikir secara out of the box. Ya. Lanjut, apa gimana? Lanjut, Lanjut, gampang Kak. ya. Oke, lanjut ke nomor 32. Nah, nomor 32 ini gimana nih? SAN. Alfa. SAN. Nama Nama Ini ada kakak kasih dulu ya. Ini nama-nama apa? Bulan. Januari, Bulan. Februari, Maret, April, Mei. Kakak yang mana kak? Ini nama-nama bulan ya. Jadi kan ada kakak November. kasih tuh. Kalau nomor Ya. 31 itu nama-nama hari. Kalau ini nomor 32 nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. OND. Jadi jawabannya yang A ya. A. Ini nama-nama bulan. Nanti kakak tulis saja di sini biar yang nanti nggak kita tahu. Ini hari. Ini bulan. Biasanya jelek ya. Nggak biasa ngetik. Apa nggak biasa nulis kayak gini di laptop. Jadi agak susah. Ini bulan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Ini pola nama hari. Oke, lanjut ke nomor 33. Lanjut, Kak. Oke, lanjut nomor 33. Ini kakak lihat kok banyak yang saya nomor 33 ya? Ini jawabannya apa nih nomor 33? B. C, Kak. Oh, aku C. Badak. Ada yang C, ada yang B, ada yang apa Tapi nih? aku jawab Kakak. Lah gimana? Bilangnya B tapi jawabnya A. 1/3 dan 9. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ya, aku C, Kak. Nah, yang mana nih? Siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C? Ini mau di voting apa gimana? Ini jawabannya, ada yang tahu nggak? B. C, Ini Kak. menjebak banget ya. Ini menjebak banget nih. Ini sebenarnya bisa apa nih? Kayak berkar. Mau tahu coba yang benar apa? Ini banyak yang jawab C juga ya. Ini kan ada kebocor nih. Emang jawabannya C ya. Yang benar lu C. Tahu polanya gimana? Tahu, Kak. Ini dikali ya. Tahu. Ini Ya, 1 1 dikali 4. 4 dikali 4, 16. Nah, ini bawahnya dikali 3. dikali 3. Alias atau enggak dikali 1/3 ya. 1/3 dikali 1/3, 1/9. 1/9 dikali 1/3, 1/27 ya. Iya, Kak. Jawabannya 16 sama 27 ya. Ini biar gampang. Kakak tulis saja. Ini kali 4. Ya. Satunya dikali 1/3. Paham ya sampai sini ya? Jadi jawabannya 16 sama 1/27. Banyak yang kejebak nih. Di sini ada yang banyak ditambah 6, ada yang di sini ditambah 6 terus kok jadi tambah 3 gitu kan. Sering banget Ada Kak juga yang dulu jawab waktu B juga bingung nih. Kakak juga bingung kenapa jawabannya B. Ya, gitu. Jawabannya benar C ya. Ini sebenarnya agak menjebak, memang agak hot gitu. Ini dikali 4, satunya dikali 1/3 ya. Paham sampai sini?
Paham, Kak. Paham, Kak? Kita lanjut Paham, nomor Kak. 34. Nomor 34 ini udah ketahuan nih jawabannya ya. Ya. Soalnya unik, menjebak, tapi jawabannya udah ketahuan kalau kayak gini. Jawabannya apa? 0. Karena apa? Di belakang ada dikali 0. Berapapun angka, ribuan, berapapun perhitungan, kalau dikali 0, itu hasilnya 0. 0. Ya. 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0 gitu. Sebenarnya ini kakak kasih bocoran ya, karena dulu banyak yang jawabnya salah gitu. Gak ada yang kepikiran. Ini sebenarnya mau kakak kasih hitungan ribuan sampai jutaan ya. Sampai jawabannya kayaknya ada yang sini ribuan, jutaan, berapa gitu. Ada juga yang hitung satu-satu dihitung 10. Kalian tahu ini tanda apa namanya? Tanda pentung kalian tahu nggak artinya apa? Namanya? Faktorial. Ya. Faktorial itu ngitungnya gimana? 10, 9, 8, 7. Ya. Kalau 10 faktorial itu berarti 10 dikali 9 kali 8 kali 7. 9 faktorial 9 dikali 8 kali 7. Dulu ada tuh yang apa namanya ngitung satu-satu. 10 faktorial itu berapa dikali 9 faktorial dikali 8 faktorial gitu. Enggak itu ujungnya dikali 0. Ini banyak nih yang nolnya enggak dihitung karena menjebak gitu. Terus ada juga yang ngira 0 faktorial itu 1 gitu. 0 faktorial kalian tahu berapa? 0 faktorial. Lupa, Kak. 0 faktorial 1 apa 0 sih? Kakak juga lupa. 0 faktorial itu 1 kan? Iya, 1 kalau tidak salah. Nikahkan 0 faktorial itu 1 lah. Ya 0 faktorial itu 1. Nah, itu banyak yang kira juga nolnya itu dikiranya 0 faktorial, padahal cuma 0 doang gitu. Jadi apa pada dikali 1 gitu. Padahal ini cuma 0 doang kalau kalian lebih teliti gitu. Tes 2987. So menjebak ini dulu di TIU keluar. Tapi waktu tahun 2018 doang ya. Tahun 2017 nggak tahu. Kalau 2017 ini kakak pernah dapat soal kayak gini di TPA STAN gitu. Sama di TIU pernah dapat sekali waktu tahun 2018. Tapi kalau di TIU itu nggak terlalu menjebak ya. Kalau ini kan menjebak banget. Kalau di TIU itu ketahuan dia. Masih ketahuan, masih bisa kejebak gitu. Tapi dia menjebaknya gini. Tambah kurang kali baginya itu dia ngacak gitu. Kan jadinya banyak yang apa namanya ngitung dari awal ya. Banyak yang ngitung dari awal yang diurutin. Padahal kan kalian harus ingat ada namanya tingkatan operasi bilangan bulat yang dimana paling tinggi itu akar sama dalam kurung ya. Apa akar pangkat sama dalam kurung. Kalau dalam kurung itu paling tinggi ya, dalam kurung paling tinggi terus setara sama akar pangkat ya gitu. Terus baru di bawahnya itu ada kali bagi, habis kali bagi baru tambah kurang gitu. Kalau misalnya yang lupa dia ngitungnya dari awal gitu, diurutin. Padahal enggak, dia dulu mana yang kurung duluan, mana yang pangkat gitu. Gitu ya. Ini ada yang tadi saran yang on mic bisa di itu ya. Aku tulis. Yang on mic coba tolong buat itu nih biar nggak berisik. Oke. Jadi sampai sini paham ya? Jawabannya 0. Ini jawabannya 0. Ini udah ketahuan ya. Karena jawabannya gini mesti kalian udah pasti bakal mikir ini jawabannya apa gitu. Tapi masih ada juga yang jawabnya 1 gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum, Kak. Udah jelaskan jawabannya? Sudah. Sudah, Kak. Kita lanjut ke nomor 35. Ini jawabannya apa nih? Do. Delta. Yang D. Ya. Ini sebenarnya dia tambah 0 menjebak juga pasti ada yang ngitung. Padahal tambah 0 pun berapapun tambah 0 hasilnya bakal sama ya. Gitu. Sebenarnya tambah 0 itu nggak ada. Mana lagi nih, Kak? Cuma buat kayak iseng doang gitu. Buat ngecoh doang gitu. Kalau kayak gini sama aja kayak ngitungnya gimana nih? Kayak biasa 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kak. Ya benar, tapi bisa juga ada cara lain kalau kalian hitung pakai kalkulator.
Cara lainnya gimana kalau ngitungnya? 9 faktorial. Bener nggak kalau kakak bilang ini 9 faktorial? Iya. Iya benar. Iya Ya? benar, Kak. 9 faktorial. Enggak. Ini kan kayak tadi kayak kakak bilang, ini kalau faktor itu ngitungnya gimana? Kan tadi di sini kan faktorial kan? Di sini kan faktorial nih. Ini berarti kalau kayak ini sama aja kayak 9 faktorial bukan? Iya, Kak. Iya. Betul, Kak. Kalau yang pakai cara curang dia pakai kalkulator, cara cepatnya gitu, pakai 9 faktorial. Gitu. Ya pada kalian nulis 1, 9 kali 8 kali 7 gitu kan, kelamaan gitu. Nah 9 faktorial itu jawabannya berapa? 362, 880. Jadi jawabannya benar dia ya. Iya. 362.880. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Di antara 10 soal ini yang paling sulit mana? Yang menurut kalian hot gitu? Yang mana yang menurut kalian masuknya hot skornya? Yang terakhir lumayan rumit. Mungkin kalau yang terakhir kalian bilangnya rumit ya, ngitungnya lama. Tapi sebenarnya masih gampang ya. Yang penting Menjebak soalnya, Kak. Ya, banyak yang menjebak, Kak. yang menjebak yang mana? Mungkin nomor 41 menjebak ya. 41 menjebak. Iya. Apa yang 34 maksudnya nomor 34 ya. 34 ini mungkin menjebak ya. Ntar kakak tandain. Mungkin nomor 34 menjebak. Terus nomor berapa lagi nih yang menjebak? 35 sebenarnya nggak menjebak ya. Nomor 35 gampang gitu. Nomor berapa? Nomor 33. 33 menjebak gimana? 33. Saya salah. Oh, nggak kepikiran kalau dikalikan gitu loh, Kak. Oh, oke. Kurang fokus sih, Kak. Soalnya kan Kurang kadang fokus, Kak. butuh fokus lebih. 34, 33. Terus nomor berapa lagi? Ini mungkin 32, 31 jelas menjebak ya. Iya sih, Kak. Lumayan. 31 sama 32. Menjebak, tapi mungkin banyak yang jawab benar karena udah pernah dibahas kan. Udah masuk grup. Ya mungkin kalau kalian yang udah masuk ke grup-grup binaan Bimbel Hore Digital, grup WA kan, gitu. Yang jadi member grup Hore Digital, mesti kalian udah pada tahu gitu, karena udah pernah dibahas beberapa kali gitu. Jadi mungkin yang udah masuk grup udah tahu, tapi kalau yang belum masuk grup mungkin hots gitu. Soalnya waktu awal-awal kakak juga nge-share kayak gini juga banyak yang nggak tahu gitu kan. Kayak kemarin kuis, ya dari Wahyu nggak ada grupnya gratis. Maksud gimana Wahyu? Ada kok grupnya gratis. Ini kayaknya masuk ke grupnya ada yang gratis kan? Ada, Kak. Ada. Ya. Ada. Nah, ya kalau gabung grupnya gimana dari Oppo sama Wahyu nanya. Kalau mau gabung grupnya tinggal apa namanya? DM IG Hore Digital aja. Kalian DM aja ke IG Hore Digital. Nanti dikasih tahu cara masuk grupnya gimana gitu. Bayar atau enggak, ada yang berbayar ada yang enggak gitu. Paling berbayar itu yang grup Bimbel premium, ya grup premium. Kalau yang gratis cuma buat kayak diskusi, latihan soal kayak gitu. Nanti kalian tinggal follow aja IG Hore Digital, nanti DM aja cara masuk grupnya. Kita ada grup WA sama ada grup Telegram ya. Iya, Kak. Kalau untuk nomor 3132 mungkin dari kalian yang udah join ke grupnya mungkin udah pada tahu jawabannya karena sebelum latihan walaupun udah pernah di-share ya. Dan udah pernah diposting juga kan di IG. Mungkin yang sering mantain IG Hore Digital pernah melihat gitu. Pernah melihat di postingannya. Dari Anugrah Febrina, kalau yang Bimbel ada layoutnya ada layoutnya. Sini ada yang pernah ikut layoutnya dari Hore Digital belum? Aku pernah, Kak. Pakai web pernah, kan? Kak, sekali. Ya. Ini pakainya dulu yang web pertama apa yang web kedua kan? Hariza punya 2 web tuh, yang horedigital.com sama yang cat.alisanhoredigital.com gitu. Mungkin kebanyakan yang di CAT yang pakai pas masih cat.alisanhoredigital.com ya, yang web pertama. Iya. Gitu. Web kedua kemarin baru launching, web kedua web baru sih updatean itu baru pas event tryout kemarin gitu.
Ya Wahyu IG-nya itu namanya Hore Digital aja. Ya, Oppo A12 namanya ya Hore Digital. Bentar, mungkin ada yang mungkin nanti kakak share linknya ya. Atau nggak kalian bisa aja cari IG Hore Digital sama channel YouTube-nya ada di di bio IG-nya gitu. Cari aja namanya Hore Digital. Logonya sama kok kayak profil kakak nih. Ketahuan kok. Udah. Nomor 31, 32 sulit apa hot ya. Terus lanjut lagi nomor berapa tadi yang termasuknya menjebak? 30 enggak ya? 39 enggak menjebak ya? Enggak. 28 enggak menjebak juga. 27, 26. Mungkin awal-awal enggak menjebak ya? Yang masih awal-awal ini enggak menjebak ya? Enggak, Kak. Nomor 21 sampai 27 atau 28 enggak menjebak ya? 9, Aman. 30. Mulai nomor 31 ya? 31 Yap. sampai Yang hari 35 sama bulan menjebak itu. ya? Ya. Hari sama bulan yang sering menjebak Kak itu. Ya, dari Saling 15 soal yang kita bahas di nomor 31 ya, mulai 31 sampai 35 yang hot ya. Nomor 5. Ya. Oke. Tadi yang 10-nya itu masih gampang ya gitu. Kemudian yang pertanyaan ini dari siapa nih tadi? Bayu. Kelas yang baru kelas 11 masih ini awal belajar sekali dari mana? Itu kalau belajar tuh kalau kayak Tio kalian cuma belajar aja pola deret gitu. Yang paling gampang pola deret aja. Deret aritmatika sama aljabar gitu. Tio sebenarnya masih gampang sih. Dia kan cuma paling kayak sinonim antonim gitu kan. Kayak persamaan kalimat gitu, persamaan kata. Terus apa kayak pola deret kayak gini gitu. Masih gampang kalau Tio itu gampang dipelajarin kok, cepet kok. Kalau untuk TWK dari saran dari kakak sih mending kalian kayak baca aja buku-buku sejarah atau kalian tonton film tentang sejarah tentang perang gitu. Nanti secara nggak langsung kalian akan tahu sejarahnya gimana gitu. Kayak kalian mau ngapalin TWK itu jangan dihafal. Kalian mesti pada TWK itu ngapalin tentang undang-undang kan? Iya nggak? Iya Kak, bener Pol. Secara pun banyak yang keluar malah. Ada yang udah pernah ngikutin live teachingnya bareng Kak Yoga nggak yang TWK? Atau mungkin bisa tonton aja di channel YouTube itu. Ada kan linknya? Sudah Kak, benar. Kayak Kak Yoga kan bilang kalian jangan ngafalin UD gitu. Kalian jangan ngafalin, kalian ikut poin-poinnya aja gitu. Karena kalau kalian ngafalin pasti akan lupa gitu. Kalau sekarang juga kalian kan ujian itu kayak TWK bukan hafalan, tapi penalaran kan, logika penalaran kan. Iya, penalaran, Kak. Iya, Kak, banyak penalaran Kak kemarin, Kak. Kalian kalau zamannya kakak itu keteteran tuh waktu tahun 2008. Soalnya gampang tapi hafalannya banyak gitu. Ngafalin bukan cuma UUD, tapi ada konstitusi RIS. Kalian kalau yang pernah ngeliat konstitusi RIS, berbanding terbalik sama UUD 1945. Berbanding terbalik, susah banget. Bahasanya itu juga bingung kita. Karena konstitusi RIS kan dibuat sama Belanda kan, atas persetujuan Belanda juga kan. Gitu. Jadi kalau zaman kakak dulu ada Undang-Undang 1945, ada konstitusi RIS, ada UUDS 1950, terus ada undang-undang yang kayak Perpres kayak gitulah, undang-undang selanjutnya gitu tahun berapa banyak gitu. Terus kayak desentralisasi gitu, kayak undang-undang daerah, perda segala macam, ngapalnya banyak gitu. Terus kayak ngapal lagu-lagu daerah ya kan, nama daerah gitu. Tentang buku undang-undang. Terus juga butir-butir Pancasila, banyak juga ngafalinnya. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang emang sih hafalnya lebih sedikit, tapi kalian harus bisa logika sama penawarnya itu harus kuat gitu. Kadang yang apa yang menurut kita benar, itu belum tentu benar. Ya, tadi kayak benar sih Royhan bilang TWK rasa TKP. Emang TWK sekarang itu rasanya TKP gitu. Ya buat Ari, nama YouTube-nya apa? Cari aja Muhammad Ihsanuddin nama channel YouTube-nya. Di bio IG-nya ada kok link channel YouTube-nya. Di sini kalian udah pada mulai mau daftar mana, udah pada persiapan belum? Mau daftarnya apa? Kedinasannya? Apa Kak? Kalian udah pada persiapan mau daftar kedinasannya mana? Ada yang pada ngambil IPD nih ya kebanyakan ya?
Iya, Yes, Kak. Kak. Ini dari Aditya Poltek. Pangeran Samudra. Iya, hari ini belajarnya TIU doang ya. Iya. Hari ini TIU doang. Ini kakak stop screen ya. Udah pada tahu kan? Udah pada dicatat belum? Udah, Kak. Mungkin atau kan nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya ya. Ini kakak stop screen. Ya. Di sini mungkin dia nanya cara belajarnya ya. Kalian dalam SKD sejauh ini sampai mana persiapannya? Masih pertengahan, Kak. Masih latihan-latihan soal. Iya Kak, masih latihan soal Kak. Dan kakak on cam aja deh. Yang lainnya juga on cam. Kakak on cam aja. Oke. Yuk. Kalian masih persiapan ya, masih latihan. Sebenarnya kalau menurut kakak sih emang sih lebih baik latihan dulu daripada langsung baca materi. Karena apa? Kalau menurut kakak kalau mau cara cepet tuh kalian kayak latihan soal dulu gitu. Ikut tryout, ya ikutnya yang gratisan aja gitu. Kalau ada event tryout gitu ikut aja. Biar kalian nanti tahu apa aja bakal yang keluar gitu model soalnya. Kalau kalian masih benar-benar buta materi ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu kalau kalian nggak tahu gambaran sih nggak masalah langsung belajar materi. Tapi kalau kalian masih benar-benar buta materi, ya kalian ikut ikut tryout dulu aja latihan soal kalian biar tahu. Oh ini soal yang bakal keluar gimana. Jadi belajarnya terarah gitu. Yang kalian pelajari itu yang bakal mau diujikan gitu. Terus kayak tadi gini tips bagi waktu belajar SKD, misalnya masih sekolah. Yang menurut kakak sih yang gampang belajar TIU ya menurut kakak. Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang lebih jago TWK, ada yang lebih jago TIU, ada yang lebih jago TKP kayak gitu kan. Kalian pelajari yang mudah dulu ya menurut kalian mudah gitu. Kayak TIU misalnya kalau menurut kakak TIU ya berarti kakak belajar TIU dulu terus diselingin kayak TWK gitu. Cuma kayak tadi yang kakak bilang kalau TWK kalau kalian masih kelas 10, kelas 11 kalian bisa dengan cara kayak nonton film dulu. Nonton film-film sejarah gitu biar kalian tahu kisah-kisahnya gimana gitu. Karena kayak undang-undang pun juga dibuatnya kan berdasarkan sejarah ya kan, berdasarkan kejadian adanya suatu masalah makanya dibuat peraturan gitu. Jadi karena di sini banyak kan logika sama penalaran ya. Jadi ya kalian mikir kenapa undang-undang itu dibuat, alasannya apa gitu. Seperti itu logikanya kenapa gitu. Kayak misalnya ada kan mesti kayak soal logika sama penalaran kan kebanyakan cerita kan soal cerita gitu. Soal misalnya angan-angan kalau terjadi suatu kayak ginian, kan berarti kan mikir masalahnya itu apa gitu dan yang pas itu kayak gimana gitu. Jadi ya kan banyak aja baca-baca buku sejarah, kayak baca buku cerita aja sih banyak. Atau kayak nonton film-film tentang sejarah tentang hukum lah kayak gitu. Film-film aksi kayak detektif gitu. Kalau mau gampang ya gitu. Karena mesti secara nggak langsung kalian akan tahu mana yang benar mana yang salah kayak gitu. Terus tadi tips baca soal biar nggak ngantuk. Kalau kakak sih ya ngopi dulu sebelum ujian. Biar nggak ngantuk ngopi. Jadi yang suka ngopi ya. Kayak kakak juga suka ngopi gitu. Kakak sehari itu ngopi bisa 3 kali. Kakak ngopi sehari 3 kali. Ya. Kakak dari kecil emang penyuka kopi. Punya kopi dulu dari kelas 4 SD kakak minum kopi. Jadi ada ketergantungan gitu. Kakak minum kopi gitu. Ya kan cara orang beda-beda. Kalau yang suka baca ya udah gitu. Tapi kalian pasti bandingin deh antara kalian baca buku cerita, buku komik atau novel sama buku pelajaran. Pasti kalau kalian baca buku komik ya kan buku cerita, novel itu mesti nggak ngantuk. Tapi kalau pelajaran tiba-tiba ngantuk. Rasa nggak? Sama Kak. Sama Kak. Kayak kakak juga dulu kayak gitu dong. Kakak kadang curi-curi gitu. Kayak kan dulu buku CPNS itu kan kalian tahu kan tebel-tebel buku SKD itu pasti tebel-tebel kan. Gitu kan. Ada yang punya buku kayak SKD nggak? Tebel nggak? Apalagi kalau yang buku undang-undang. Tebel banget gitu. Ada undang-undangnya. Itu kadang kakak suka kayak kelihatan belajar itu apa? Kakak buka bukunya, dalamnya kakak kasih HP atau apa gitu. Kelihatan belajar. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak? Sering. Sama Kak. Tahu aku juga. Yang baca gitu. Kayak belajar TWK dulu kayak gitu. Kalau bosen kayak gitu. Buka-buka SKD kan tebel tuh. Apalagi zamannya kakak tahun 2018. Itu kan masih ada undang-undang sama ada konstitusi. Kan tebel banget itu. Makanya tebel banget gitu. Buka SKD. Itu untuk TWK-nya belum lagi TIU sama TKP-nya kan tebel. Kadang-kadang kalau gabut ya gitu. Buka buku, tengahnya kasih selipin. Kalau nggak buku cerita, selipin HP kayak gitu. Jadi banyak, oh ya lagi belajar. Padahal enggak gitu. Pasti gitu. Ada yang ngalamin gitu.
Pasti tahu itu. Itu ya sebenarnya kalau menurut kakak sih ya kadang ada yang juga sambil dengerin musik ya. Tuh. Kayak kakak juga dulu kalau ngerjain latihan soal, kalau kayak itu sambil dengerin musik kakak. Tuh. Musiknya musik yang jangan musik yang mellow ya, apalagi yang musik galau gitu. Musik galau malah ngantuk. Musik itu kayak musik DJ. Mungkin kalau sekarang kalian pada dengerin musik lagu DJ TikTok ya. Sekarang mungkin kalian pada dengerin lagunya DJ TikTok gitu. Kalau kakak dulu dengerinnya kayak musiknya itu kayak musiknya Alan Walker gitu kan. Skrillex segala macam gitu. Biar apa ya? Menantang gitu. Apalagi kalau nge-JT gitu. Memacu adrenalin kayak gitu. Kita aja biar nggak ngantuk gitu. Tapi mungkin lagi yang lainnya. Ini dari Cindy, musik galau lebih semangat. Kakak kalau musik galau malah nggak fokus, malah tiba-tiba kebayang masa lalu gitu. Kebayang mantan. Tapi kadang ada juga loh kayak temennya kakak dengan apa ya, bisa sih musik galau dengan musik galau di kebayang mantannya lebih semangat, lebih jadi apa ya, lebih menjadi yang lebih baik gitu. Pasti. Dari Rahmat pertanyaannya dijawab. Pertanyaan mana Rahmat? Oh, tips menjalankan SKD ya, agar nggak habis waktu pas tes ngerjain TKP dulu atau TWK dulu. Maka kerjain yang gampang dulu aja. Menurut kamu gampang mana? Kalau kamu lebih jago TWK, kerjakan TWK. Gitu. Kalau kamu lebih jago TKP, kerjakan TKP kayak gitu. Seperti ya Rahmat. Bayu, TKP itu yang kayak gimana? TKP itu yang pilihan jawabannya nggak ada yang salah. Kamu kalau ngerjain TKP mau jawab apapun nggak ada yang salah, benar semua, mesti dapat poin. Kan tinggi-tinggian. TKP itu yang kalau jawab ini poinnya 1, jawab ini poinnya 2 gitu. Berarti mana yang paling benar ya? Lilio anak senja bang, iya anak senja. Iya bisa musik klasik, bisa ya pokoknya musik yang tergantung menurut kalian aja enaknya gimana gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Ya kakak dulu kata sekali skornya berapa? Kakak tahun 2018 skornya dapat 420. Tahun 2018. Tahun 2019 kakak skornya 415. 2 kali. Itu kakak ikutnya SKD untuk STAN ya. Apa dari Ahlul Bait apakah tahun TWK-nya penalaran? Iya, ya dari sampai sekarang ya penalaran terus gitu. Lagi kasih penalaran, ada update terbaru gitu. Ya Bayu, masih sekarang di mana apanya Bayu? Sekarang kakak di Jakarta di rumah. Monik, kak, kapan ngadain TEWA lagi? Ini tadi kak belakangnya Bang Monik. Ya kalau mau info tryout, ya pantauin aja Garuda Digital. Nanti ada apa namanya ada infonya gitu. Dari Aditya, kalau segitu lo ranking nggak kak pas zamannya kakak? Pas zaman kakak itu dulu rankingannya itu di akhir ya. Bukan kalau sekarang kan pasti ada peringkat berapa teratas kan gitu. Kalau zamannya kakak dulu atau tahun 2018 tahun 2019 waktu SKD kedinasan itu, ya pokoknya lolos SKD mesti akan lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Setiap lolos SKD akan lanjut tahap selanjutnya, misalnya kayak di STAN. Habis lolos SKD udah masuk ke lolos ke TKK, tes kesehatan kebugaran gitu. Terus baru lanjut ke tes yang lainnya. Baru nanti di akhir rankingan gitu, sesuai dengan kuotanya gitu. Ya dulu juga di tempat lain juga kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu semuanya disamaratakan, jadi walaupun kalian lolos lolos ambang batas, kalian belum tentu lolos rankingan gitu. Sedangkan kalau zamannya lama, rankingnya semua di akhir. Jadi kalau lolos ambang batas, otomatis akan lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nanti tinggal di akhir rankingan tinggi-tinggian dari awal gitu. Seperti itu. Ya Jakartanya kakak mana dari Rahmat, Jakarta Timur. Mungkin yang tahu itu. Ada yang nanya kakak sekdin mana? Kakak bukan sekdin ya. Kakak juga bukan anak STAN. Mungkin dia udah tahu kisahnya kakak kan? Yang join ke grupnya kakak mungkin udah tahu kisahnya kakak. Sudah kak, sudah. Sudah kak. Ada yang bisa jelaskan kisahnya kakak itu kayak gimana? Mungkin dia bisa cerita sedihnya perjuangannya kakak dulu kayak gimana? Sangat memotivasi. Benar. Ya mungkin kalau yang siswa udah member lama mungkin tahu ya. Kakak ikut kedinasan 2 kali. Jadi kakak lulusan tahun 2018. Kakak dulu daftar STAN, peminat STAN. Kenapa dulu kakak daftar STAN? Karena keluarganya kakak semuanya lulusan STAN. Gitu.
orang tua, saudara, semuanya lulusan STAN. Cuma kakak tuh bukan yang nggak bukan masih kelas STAN gitu. Kakak tahun 2018 daftar STAN, akhirnya tapi karena nggak lolos, akhirnya kakak gap year. Karena dulu kakak cuma emang mintanya ke kedinasan doang gitu. Kalau nggak lolos ke kedinasan berarti nggak kuliah gitu. Lalu tuh tawarin disuruh ngambil PTN, kakak nggak mau, disuruh ngambil swasta, udah kuliah swasta aja, kakak nggak mau, karena gengsi dulu. Karena kakak dulu lulusannya SMA Banyumas, ada yang dari Banyumas di sini. Kakak dulu dari SMA-nya di Banyumas ngerantau. Nah, kalau anak-anak daerah itu rata-rata mereka gengsinya tinggi ya. Karena mereka itu mikirnya harus yang ngambil sekolah terbaik gitu. Kalau nggak Sekdin ya PTN terbaik gitu. Lewatnya SNM atau SBM gitu. Dulu kakak karena nggak tertarik sama PTN, jadi kakak nggak ngambil SNM, SBM pun kakak juga cuma ikut-ikutan doang gitu. Jadi pas karena kakak emang ngincernya STAN doang gitu, Sekdin. Jadi pas waktu nggak lolos Sekdin ya udah, kakak nggak kuliah. Tapi alhamdulillah kakak bisa dapat beasiswa ke Turki dulu karena masuk pesantren ya. Jadi waktu kakak GPR, daripada kakak benar GPR, kakak masuk pesantren karena emang dulu rencananya kalau kakak nggak lolos bisa cari masuk pesantren. Alhamdulillah kakak dapat beasiswa ke Turki, mungkin ada yang udah tahu ceritanya gitu. Kakak bisa dapat beasiswa ke Turki dari pesantren. Tapi habis itu kakak lanjut lagi daftar STAN tahun 2019. Tapi juga bukan takdirnya kakak nggak lolos STAN, kakak nggak lolos STAN. Akhirnya mau nggak mau kakak kuliah kan. Karena emang persyaratan dari asrama itu kakak harus selesai kuliah gitu. Harus jadi sarjana baru bisa berangkat ke Turki ngambil beasiswanya gitu. Nah, tapi karena di kampus itu, kakak sebenarnya kuliah di Gunadarma ya. Kalian ada yang tahu Universitas Gunadarma? Ada yang kuliah di Gunadarma nggak? Tahu di Depok ya, Kak? Ya, tapi kakak nggak punya Kalimalang. Kalian tahu kalau yang Universitas Gunadarma itu sebelahan sama Universitas Indonesia itu. Sebelahan sama UI gitu. Kayak kakak ngambil di Universitas Gunadarma, ambil jurusan komputer. Nah, ternyata di situ emang passionnya kakak. Ya udah, kuliah di situ, tapi karena antara tempat kuliah sama pesantren itu agak kayak gimana ya, berbanding terbalik ya. Kayak kakak di pesantren kayak belajar agama, tapi di kampus tuh namanya swasta, anak-anaknya gitu semua gitu. Ada yang rokok, apalagi yang kayak cewek-ceweknya pakaiannya kayak gitu kan gitu. Jadinya kayak kakak agak, waduh, godanya berat banget nih gitu. Jadi akhirnya kakak ya udah lebih milih stop lah dari pesantren, keluar aja kakak yang lepasin beasiswanya kakak, karena emang kakak juga keteteran juga gitu, udah keteteran. Terus juga apa ya, hafalan pelajaran agamanya kakak di pesantren gampang hilang gitu. Di pesantren yang hafalin nyampe kampus kayak gitu semua gitu. Sulit Kak, sulit. Godaannya itu susah banget gitu. Menawan Godaannya berat. agak susah gitu kan. Oke, yang tahu anak Jakarta terus kayak anak di swasta gitu, pakainya kayak gimana gitu. Godanya agak susah gitu kan. Gitu. Karena ya kalian kalau kalian udah masuk wilayah universitas, kalian pasti yang cewek-cewek pasti bakal glowing gitu. Karena apa? Pasti kan boleh dandan. Kalian pas SMA pasti nggak boleh dandan kan gitu. Tapi kalau kalian udah masuk kuliah udah boleh dandan, dan gitu pakainya kan bebas kayak gitu. Iya, Nabila glowingnya beda gitu. Jadi ya kayak gitu. Makanya kakak pas dan akhirnya waktu kakak fokus ke kuliah, dan itu kakak ada kerja praktek ya kan, praktikum, kakak bikin web gitu. Nah dulu kakak bikin webnya tentang inilah, tentang kayak SKD gitu. Ya kalau web ya udah. Dulu karena setelah tes, daripada setelah webnya udah jadi dirimin aja, makanya mau kakak kembangin gitu. Dulu kakak sebenarnya cuma sebagai web developer, nawarin ke bimbel, tapi pada minta testimoni. Nah karena ada testimoni, akhirnya kakak pakai sendiri. Makanya kakak bikin bimbel gitu. Nah itu makanya jika bakal original didirikan gitu, itu bisa singkatnya kakak lah gitu. Gitu. Mungkin kalian tahu, jadi ya kayak kakak suka kadang motivasi kalau ke siswanya kakak ya buat yang lolos kedinasan, mungkin emang belum saatnya atau bukan takdirnya gitu. Kadang yang kalau misalnya kalian tahun pertama nggak lolos, mungkin lolosnya tahun kedua gitu atau di tahun ketiga. Tapi kalau emang nyampe nggak lolos, mungkin memang bukan jalannya gitu. Emang takdirnya bukan itu. Kayak kakak juga 2 kali gagal, ya ternyata emang bukan itu jalannya gitu. Takdirnya yang lain gitu. Dan ya kakak walaupun lolos kedinasannya, kakak bisa lolos kakak gitu, masuk kedinasan gitu.
apabila ada 3 siswa kakak yang lolos gitu. Seperti itu. Jadi dulu kalau tanya kakak sekdim mana, kakak bukan sekdim gitu. Kakak mahasiswa swasta gitu kan, universitas swasta gitu. Tapi ya prinsip kakak walaupun kakak nggak lolos sekdim, visi kakak sebagai visi kakak untuk bimbel, walaupun kakak itu nggak lolos sekdim, tapi kakak setidaknya bisa meloloskan siswa kakak untuk lolos ke kedinasan atau lolos ke CPNS kayak gitu. Seperti itu. Terus ya. Kak ada yang nanya tuh kak. Ya. Kakak semester berapa? Ya kakak sekarang semester 6. Lagi penelitian ilmiah. Kakak semester 6 gitu. Terus tadi ada yang nanya Bayu, Jaktim. Ya boleh Bayu kalau mau ngopi bareng. Kakak juga suka ngopi gitu. Di sini banyak kok spot-spot ngopi banyak gitu. Terus Monik, gimana ngatasin supaya waktu ujian gak bengong? Emang bisa ya kalian ujian bengong? Tahu kakak kalau ujian tuh gak ada yang bengong loh. Kecuali kalau emang udah lagi ngestak banget gitu. Tapi kalau kalian misalnya tahu soal ya, kalian tahu jawaban, mikir mesti nggak akan pernah bengong gitu. Kayak kakak waktu ngerjain PU, dulu nggak ada waktu untuk bengong. Kenapa? Mesti habis ngerjain satu, lanjut lagi gitu. Mikirnya cepat gitu. Karena ngejar waktu juga gitu. Jadi kayak nggak ada waktu bengong, kecuali kalau lagi pas TWK atau TKP dulu kakak agak bengong sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kalian soal yang menurut kalian gampang tuh yang emang kalian suka di bidang kalian, mesti nggak akan ada waktu bengong. Karena waktu akan ngerjain terus gitu. Iya Sahlan, benar caranya kuncinya tenang sih. Emang gitu. Kalau saran dari kakak, kalian kalau mau ujian tuh santai aja, nggak usah deg-degan gitu. Karena kalau deg-degan mesti kalian keringetan, nggak fokus gitu. Karena kalau misalnya kalian deg-degan, gugup, mesti kan keringetan kan. Dengan keringetan pasti baju kalian akan basah gitu. Karena basah itu jadi nggak fokus gitu. Jadi kakak tenang aja gitu. Santai aja gitu. Terus mungkin ada takdir Tuhan gitu kan. Bismillah aja udah kakak. Ya, terus Jubai ini sekolah ini dari Kota Gunadarma ya. Hebat. Tuh kamu kalau ikut Gunadarma dapat perawat bagus pasti bisa tawarin beasiswa tuh, dapat potongan biaya tuh. Jubai ini. Coba aja tuh. Untuk Nabila perluannya beda. Iya, beda antara pesantren sama kampus tuh beda gitu. Aura Putri, Kak, banyak ceweknya enggak sih, kakak nggak punya cewek. Kakak nggak punya pacar, karena kakak sekarang lagi fokus aja ngembangin ke bimbel, ngelosi siswa gitu. Kakak ya, kalau ciri-ciri orang sukses itu mesti kalian akan kehilangan waktu, kehilangan tidur, kehilangan biaya, sama kalian akan susah dapet cewek gitu. Itu ciri-ciri orang sukses gitu. Karena kalau kalian mesti fokus ke suatu hal, fokus ke masa depan kalian pasti akan ngulangin waktu kalian buat belajar atau buat fokus ke masa depan kalian. Pasti kalian akan kurang tidur kan, kehilangan waktu tidur kalian, kehilangan waktu bermain kalian, dan kehilangan waktu kalian bersama teman-teman kayak gitu. Dan kehilangan waktu untuk kayak deketin cewek atau cowok gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut kakak sih kan fokus ke masa depan dulu gitu. Fokus masa depan, nanti pasti akan datang sendiri gitu. Jodoh kan ada yang atur gitu. Menurut kakak sih gitu. Emang sih jodoh harus jodoh nggak akan cari, tapi harus tetap dicari juga gitu. Tapi cara carinya kan masing-masing berbeda gitu. Kalian ikutin aja alurnya gitu. Ikutin aja alurnya gimana, alur yang diberikan oleh Tuhan. Nanti kalian pasti akan menemukan caranya sendiri gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Ya sini nggak usah ditunggu dalam rumah juga, susah juga gitu. Emang kalian mau nikah online apa mau pacaran online? Oke. Terus jaktimnya mana Kak? Ya Anugrah, jaktimnya kakak di Rawamangun kan? Tahu? Mungkin ada yang tahu kantor Bea Cukai gimana? Kantor Bea Cukai Pusat. Nah itu kakak tinggalnya di rumah dinasnya tuh, rumah dinas kantor Bea Cukai di Rawamangun. Cari aja gitu. Terus Bayu, nama IG-nya kakak apa? Kakak nggak punya IG gitu. Asal kalian tahu kakak nggak punya IG. Kakak juga pertama kali main IG tuh ndirin bimbel. Itu pun juga karena terpaksa kan. Jadi karena namanya bimbel, namanya sebuah platform terus punya Instagram, ya udah kakak bikin gitu. Kakak bikin IG-nya pakai IG bimbel. Itu pun juga yang megang kadang bukan kakak. Kalau dulu awal-awal yang megang IG itu orang lain adminnya. Tapi sekarang kakak juga ikutan megang, ikutan mantau kayak gitu.
Jadi ya kalau mau chat nomor kakak ya lihat aja di IG original ada kok. Ya Bekasi, ya benar salah nih gengnya cuma satu ada digital gitu. Bayu pacaran virtual. Aduh, ya kalian gak usah mikirin pacaran gitu, kalian fokus aja gitu. Toh kalau itu juga buat masa depan kalian. Namanya sekarang gini, kalau kalian pacaran apakah emang kalian bakal nyampe nikah gitu? Kan gak mesti. Mesti kan kandas di tengah jalan kayak gitu. Kalau emang benar-benar kalian mau nikah, ya kalau mau ya tunangan aja sama dia gitu, dia pada pacaran dengan tunangan kayak gitu kan. Gitu. Emang udah pasti kalian akan bertahan nyampe nyampe akhir ya kan enggak. Daripada cuma jogain jodoh orang gitu. Dan kalian jagain masa depan kalian gitu, karir kalian. Bener-bener mantap. Ini dari Anugrah, Kak, belajar yang efektif jam berapa? Kalau kakak dulu belajarnya gini, kakak bangun jam 3 buat yang muslim ya, kalau buat yang muslimnya. Tapi kalau yang dari agama lain mau ikutin juga nggak apa-apa. Kalian bangun jam 3, sholat malam. Ya kan, ambil air wudhu, sholat malam. Ya sholat tahajud lah 2 rakaat. Kalau bisa sholat tahajud, sholat hajat gitu. Terus sholat witir. Sholat tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, sholat witir. Terus ya habis itu kan minta doa. Setiap habis sholat tuh kalian minta doa itu. Sholat tahajud kan sholat ya buat sholat malam ya kan. Sholat tahajud kan buat permintaan kalian gitu. Terus sholat witir berdoa, zikir berdoa, berzikir bersama berdoa. Kalian belajar sampai waktu subuh. Gitu. Jadi bangun jam 3, wudhu, sholat malam, berdoa sama zikir. Terus habis itu belajar sampai subuh. Habis subuh kalian sholat rawatib, qobliyah subuh, terus sholat subuh, terus baru olahraga, persiapan olahraga atau enggak beres rumah gitu. Mungkin kalau yang mau binsiknya ya itu mulai persiapan subuh itu. Belajar subuh efektif nggak? Efektif kok dari subuh gitu. Kalau kalian emang waktunya untuk belajar ya belajar gitu. Cuma kalau misalkan kayak kakak sih ya sebelum subuh kalian belajar, karena pas setelah subuh mesti kalian harus bantu orang tua kan dari beres kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang habis subuh kalian ada kegiatan, makanya belajar sebelum subuh gitu. Jadi biar habis subuh kan ada kegiatan. Apalagi kalau yang mau binsik ya, yang mau binsik mesti habis subuh persiapan buat binsik kayak gitu, kayak sarapan, ya kan, terus persiapan lain-lain gitu. Jadi ya menurut kakak waktu habis tempat tuh ya pas sebelum subuh itu bangun jam 3 pagi, sholat malam, terus baru belajar gitu. Terus dari Anugrah tidur malamnya, misalkan dari malam itu sebelum jam 10:30 ya, jam 10 kalau bisa. Jam 10 udah tidur gitu. Kayak ini kan 9:30 ya, mau 9:30 nanti mungkin jam 10 kakak akhiri gitu. Jadi jam 10 tidur, jangan lewat dari jam 10:30 gitu. Kalau semalamnya 10:30 gitu. Jam 10 udah tidur, bangun jam 3 gitu. Itu ya. Kalau Nabila baca subuh kan awal-awal pasti ngantuk. Iya, kalau emang awal masih berat gitu. Tapi kan mesti kalian bisa karena terbiasa. Bukan gitu loh. Bisa karena terbiasa. Jadi harus dipaksa gitu. Kalau nggak mau kayak gitu, kapan mau berubah gitu. Jadi harus apa-apa dipaksa, namanya belajar ya kayak gitu mesti akan berat. Tapi kan udah terbiasa gitu. Coba ini sampai sekolah pagi ngantuk. Kalau yang masih sekolah mesti ngantuk, tapi kalau udah sekolah kan nggak masalah gitu, yang udah libur kan. Kalau udah lulus kan udah ujian sih gampang gitu buat ngepur gitu kan. Tapi kalau kalian udah terbiasa ya pasti nggak akan ngantuk gitu. Kalau kalian masuk pesantren mesti kayak gitu. Kalau kalian udah nggak pernah masuk pesantren gitu, rata-rata yang kuat-kuat itu anak pesantren kayak gitu. Cuma rata-rata kalau anak pesantren namanya PTN sih, bukan kedinasan, agak susah dia. Bayu tidurnya minimal sehari berapa jam? Minimal sehari itu 5 jam sih, 5 jam. Normalnya 5 jam, 6 jam sih. Gitu. Makanya kan pas kalau 10, jam 10. Ya udah pas tuh 5 jam. Kalian tidur jam 10. 5 jam tidur pasti bangunnya jam 3 kan gitu. Jadi normalnya 5 jam, 6 jam kayak gitu. Tuh. Itu ya Bayu untuk tidurnya minimal 5 jam. Syukur Kurnia, kakak suka bensin enggak gitu. Kalau kakak suka dulu lari di kantor bea cukai atau enggak di Veldrum. Kalian ada yang tahu Veldrum di mana? Ada yang tahu Veldrum enggak? Di Rawamangun. Dulu kakak larinya kalau enggak di Veldrum, di kantor bea cukai dulu. Kayaknya anak di Rawamangun tahu ya Veldrum di mana gitu.
dekat SMP 74 sama dekat Mall Arion. Itu kakak kalau bina fisik di situ lari. Kadang kakak juga sukanya sepedaan. Dulu kakak waktu di Banyumas suka sepedaan. Dulu dari Banyumas kakak sepedaan ke Cilacap, ke Kroya, ke Purbalingga dulu. Kakak hobinya sepedaan, downhill juga. Sepeda balap sama downhill dulu kakak. Sama off-road ya, sepeda off-road dulu. Jadi kakak kalau Binsika dulu sukanya lari sama sepeda karena dulu kakak masuk setelah yang penting daya tahan tubuhnya lah buat ngatur pernafasan. Jadi biar nggak masuk ke lari. Jadi dia syukur karunia. Muhammad Andika, kak pembahasan TWK ada nggak? Pembahasan TWK yang mana nih Andika? Ya. Pembahasan tadi kita bahasnya Tio deh Andika. Terus dari Anugrah Febina. Kak bagi soal SKD. Ya kalau kalian join ke grup bimbel pasti kan ada latihan soal di setiap minggunya gitu. Kalau yang kalian join ke grup binaan hari digital ya, baik yang premium maupun yang gratis, ada kok soal-soalnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ya tinggal 23 orang. Ada yang ditanyakan lagi sampai sini sebelum kakak tutup? Gimana, masih ada pertanyaan? Cukup kayaknya, Kak. Cukup. Oke, ini ada Sahlan. Yang member lama nih ada banyak nih. Ada Sahlan sama Fitri nih. Fitri sama Sahlan dari lama ya? Iya, Kak. Tadi juga Iya, ada siapa gitu yang dari lama juga ada sih beberapa. Tapi kalau yang lama-lama pasti yang di siswa-siswa lama mesti pada joinnya bentar doang, mesti nonton di YouTube aja karena tahu gitu kan ada channel YouTube-nya depan, pasti banyak yang udah follow kan, jadi udah nanti aja tinggal nggak tahu paling juga di share di YouTube. Sudah, gitu. Kak. Siap, Kak. Kayak gitu. Kakak nih deh, setiap ngadain kalau setiap ada latihan soal nanya, kan nanti dibahas nggak? Dibahas via apa? Zoom, live teaching. Oke, kapan? Dan kasih tahu iya. Pas Rihan nanya, ada di record nggak? Ada video recordnya nggak lah? Ngapain nanya Zoom kalau nanya ujungnya nanya record kayak gitu. Jadi banyak kayak gitu konsep. Kak nanti di share di YouTube kan recordnya gitu. Jadi banyak intinya recordnya doang deh. Padahal sebenarnya lebih kalau live teaching lebih enak kan, lebih paham gitu. Bingung kan tinggal nanya. Kalau di Zoom, kalau pas nggak recordnya kan kalian nunggu dulu, nunggu dibalas kan di channel YouTube. Udah mulai pada berkurang. Gitu ya. Nanti kalau yang mau lihat recordnya ada di channel YouTube-nya, tinggal dilihat aja di channel YouTube Muhammad Sondin. Link channel itu pada di bio IG Digital ya. Kalian tinggal cari aja di IG Digital, tinggal follow. Nanti ada kok linknya. Atau enggak kalau yang kalian join ke grup bimbelnya itu, ke grup-grup binaan Digital pasti akan di-share kok recordnya. Di situ ada linknya. Oke, karena udah mau 9:30 mungkin kakak aja ya. Cukup sampai di sini ya, cukup sampai ini. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas tinggal nanti tanyakan aja di IG atau di channel YouTube-nya atau di grup ya, tinggal dibahas bareng aja. Kalau yang mau daftar bimbel bisa silakan DM IG Digital. Untuk next info live teaching akan share di IG sama di grup ya. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih dari kakak buat kalian yang udah ikut live teaching-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Kak.